Saya Siti Yudhiliana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Prodi Gizi. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai asuhan gizi penyakit hipotiroid. Ya, sahabat sehat, hipotiroid merupakan salah satu penyakit tiroid yang dimana gagalnya kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid yang cukup untuk memenuhi tuntutan metabolisme tubuh. Adapun gejala yang ditimbulkan pada penyakit ini yaitu yang pertama, adanya pembesaran pada kelenjar tiroid, yang kedua, kurangnya frekuensi buang air besar, dan yang terakhir adalah rambut rontok dan kulit kering. Untuk mengatasi penyakit hipotiroid dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengobatan, yang kedua adalah asuhan gizi. Lalu bagaimana sih asuhan gizinya? Jangan kemana-mana, kita bahas di segmen berikutnya. Lanjut membahas asuhan gizi penyakit tiroid. Di sini saya akan merekomendasikan menu untuk penyakit hipotiroid, yaitu menu yang akan dimasak adalah menu makan malam dan selingan sore. Yang pertama, saya akan memasak menu makanan malam dulu. Adapun menu yang saya rekomendasikan yaitu sayur bayam kacang tanah dan ikan bandeng bumbu kuning serta buah pepaya. Oke, pertama kita akan memasak ikan bandeng bumbu kuning terlebih dahulu. Adapun bahan-bahannya, ikan bandeng yang sudah ditimbang sebesar 35 gram, garam secukupnya, tomat 1 buah, kemiri 2 buah, jahe setengah ruas, kunyit setengah ruas, dan bawang merah 2 siung. Kita haluskan terlebih dahulu. Bumbunya sudah mulai halus ya teman-teman, kita panaskan wajan terlebih dahulu. Tunggu sampai panas, setelah panas baru kita masukkan minyak. Panas ya teman-teman, kita masukkan minyak sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Nah, ini bumbunya sudah harum, kita masukkan air sekitar 10 menit. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan ikan bandengnya. Bumbunya sudah mendidih ya teman-teman, kita masukkan ikan bandeng, kita aduk. Lalu kita masukkan garam secukupnya. Setelah itu sambil menunggu airnya meresap ke dalam ikan bandeng, kita iris tomat, kita bagi 6, lalu kita masukkan. Oke, tunggu sampai airnya meresap, oke? Wah, ikan bandengnya sudah matang ya teman-teman, airnya sudah meresap. Selanjutnya kita matikan kompor dan kita mulai flashing. Kita taruh ikan bandengnya di tengah-tengah, lalu kita taburi seperti ini. Tara, jadilah ikan bandeng. Selanjutnya, menu yang kedua untuk menu makan malam yaitu sayur bayam kacang tanah. Ini untuk cara membuat sayur bayam kacang tanah. Yang pertama kita iris dulu. Bukan iris ya teman-teman, mohon maaf, kita potong sesuai selera. Kalau biasanya saya potongnya seperti ini, agak besar-besar. Lalu kita masukkan lagi ke dalam kotak sini. Kita buang yang jadinya sampah. Selanjutnya kita iris bawang. Oh ya, sambil menyiapkan yang lainnya, kita masak air terlebih dahulu. Kita masukkan air sekitar 500 ml. Lalu kita masukkan kacang tanahnya sampai kacang tanahnya empuk, dimasak. Lalu nanti setelah itu kita masukkan bayam. Kita iris dulu bawangnya. Setelah itu kita masukkan bawang, lalu masukkan garam secukupnya. Airnya sudah mendidih ya teman-teman, kacangnya juga sudah mulai empuk. Nah, sudah empuk banget nih teman-teman, baru kita masukkan bayam. Kita aduk sebentar, kita rebus selama 10 menit. Oke teman-teman, sudah 10 menit berlalu, akhirnya sayur bayam kacang tanah matang juga. Kita hidangkan, taruh seperti ini. Cara jadilah kacang bayam, maaf, sayur bayam kacang tanah. Lalu ini dia ikan bandeng.
nasi, dan lupa ya. Jadilah menu rekomendasi untuk penyakit hipotiroid dengan informasi gizi seperti ini. Sekarang saya akan merekomendasikan selingannya, yaitu untuk selingan sore. Nama menunya adalah tuna with mashed potato. Yang pertama, kita siapkan 2 buah kentang atau setara dengan 210 gram. Lalu tuna sebesar 35 gram, mentega 1 sendok makan atau 5 gram, dan garam secukupnya. Oke, cara membuatnya adalah yang pertama kita potong dadu kentangnya besar-besar saja, teman-teman. Sambil memotong dadu, kita siapkan air, kita rebus nanti si kentangnya ini sampai mendidih, teman-teman. Oh ya, untuk masak tuna with mashed potato ini seharusnya pakai oven, tapi karena di rumah tidak ada oven, jadi saya menggunakan kukusan. Jadi dimodifikasi cara pembuatannya. Oke, setelah selesai dipotong, selanjutnya kita rebus kentangnya. Kita campur ya. Oke, kita tunggu kentangnya sampai empuk. Kita cek dulu ya kentangnya apakah sudah empuk. Teman-teman, kentangnya sudah masak. Selanjutnya kita tiriskan dulu terlebih dahulu. Kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kentang ini akan kita giling sampai halus. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi ya teman-teman, kita giling kentangnya sampai halus. Teman-teman, ini hasilnya kentang tadi yang sudah digiling. Selanjutnya kita panaskan wajan. Kita akan menumis si ikan tunanya ini. Margarinnya kita bagi di 2. Yang satu untuk menumis ikan tunanya, dan yang satu untuk dioleskan di cupcake-nya nanti. Tumisannya sudah matang ya ikan tunanya. Kita matikan api, lalu kita masukkan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kita masukkan. Kita tambahkan garam secukupnya dan aduk sampai merata ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam cupcake sambil kita nyalakan. Oleskan dulu mentega ke dalam cupcake-nya seperti ini teman-teman. Kita oleskan dengan rata. Lalu kita masukkan ini dalam cupcake sampai penuh. Dalam adonan ini kita dapat 2 atau 3 cupcake ya teman-teman. Selanjutnya sudah dimasukkan ke cupcake, kita kukus ya teman-teman. Tunggu sekitar 30 menit. Setelah warnanya berubah menjadi kecoklatan, kita angkat. Wah, warnanya sudah mulai berubah teman-teman, dan juga sudah 30 menit berlalu. Artian si tuna with mashed potato ini sudah matang dan siap untuk disajikan. Kita matikan dulu kompornya, lalu kita ambil piring dan kita sajikan. Nah, mashed tuna potatonya sudah jadi kita tinggal percantik teman-teman. Kita gunakan tomat cherry untuk penghiasnya. Kita belah seperti ini. Kita taruh di sini seperti ini. Sudah jadi, lalu kita hidangkan susunya sebanyak 100 ml susu skim. Tara, jadilah selingan sore untuk penyakit hipotiroid. Gimana guys, untuk rekomendasi menu dietnya? Sangat mudah bukan untuk dipraktekkan? Oh ya, ini kita memasuki pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan mengenai asuhan gizi untuk penyakit hipotiroid. Dan kita bahas yaitu tujuan dari asuhan gizi penyakit hipotiroid ini. Yang pertama adalah untuk mengkoreksi asupan yodium, dan yang kedua adalah untuk mengkontrol
kelebihan berat badan akibat massa metabolik yang turun. Selanjutnya, untuk prinsip dietnya. Untuk prinsip diet penyakit hipotiroid, tidak ada diet khusus yang diberikan karena memang tujuan utamanya adalah untuk memberikan yodium yang cukup dan mempertahankan yodium yang cukup. Tapi ada beberapa yang berpendapat bahwa untuk penyakit hipotiroid ini diberikan balance diet atau diet seimbang, yang dimana energi harus diberikan cukup, protein cukup, karbohidrat cukup, dan lemak cukup. Namun pada umumnya orang yang memiliki penyakit hipotiroid ini memiliki kelebihan berat badan, sehingga di diet rendah energi juga dapat diberikan untuk menurunkan berat badannya. Adapun syarat dietnya untuk kebutuhan energi, yaitu energi diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan umur, tinggi badan, dan jenis kelamin. Untuk karbohidratnya diberikan 60-65% dari total kebutuhan energi sehari. Untuk kebutuhan lemak diberikan 20-25% dari total energi sehari. Kebutuhan energi sehari. Sedangkan untuk protein diberikan 1 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk rekomendasi menu yang telah saya buat sudah sesuai dengan syarat, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya menampilkan rekomendasi menu diet untuk makan malam dan selingan sore, yang dimana kandungan gizinya pada menu makan malam yaitu untuk energi sebesar 399,1 atau memenuhi 21% kebutuhan energinya, 17,2 untuk kandungan proteinnya yang dimana memenuhi 24% dari kebutuhannya, dan lemak 6,5 yang dimana memenuhi 15% dari kebutuhannya, serta yang terakhir adalah karbohidrat sebanyak 69,2 gram atau memenuhi 24% dari kebutuhannya. Adapun kandungan gizi untuk selingan sore, yaitu untuk energi mengandung sebanyak 248 gram atau setara dengan 13% untuk memenuhi kebutuhan energinya. Lalu untuk karbohidrat mengandung 34,1 atau 11% setara untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya. Lalu untuk protein mengandung sebanyak 15 gram yang dimana itu setara dengan memenuhi 21% dari kebutuhannya. Dan yang terakhir lemak mengandung sebesar 4,8 gram atau setara dengan 11% untuk memenuhi asupan kebutuhan lemaknya. Oh ya, teman-teman semua, pada penyakit hipotiroid ini ada beberapa zat gizi mikro yang harus diperhatikan. Pertama adalah yodium. Asupan yodium ini harus dipenuhi ya teman-teman, karena memang tujuan utama dari diet ini adalah untuk mengkoreksi asupan yodiumnya. Yodium yang direkomendasikan adalah 150 mikrogram per hari. Kenapa sih itu harus terpenuhi? Dikarenakan yodium secara aktif diserap di kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid yang aktif, secara biokimia, yaitu T4 dan T3. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan, zat gizi mikronya adalah besi. Besi ini diberikan harus sesuai dengan kebutuhannya. Dikarenakan TPO merupakan enzim hemoglikosilasi yang tergantung pada besi. Penyisipan heme besi ke TPO diperlukan enzim untuk mentranslokasi ke permukaan sel apikal tirosid, sehingga membantu TPO untuk mengkatalisasi langkah awal sintesis hormon tiroid. Itulah kenapa pada penyakit hipotiroid besi sangat diperhatikan.
Gizi mikro yang harus diperhatikan adalah selenium dan seng. Makronutrien yang paling penting pada fungsi tiroid dikarenakan seng bertindak sebagai kofaktor reaksi deidronasi dalam konversi T4 ke T3. Nah, enzim ini harus dipenuhi sekitar 15 bukan sekitar ya, direkomendasikan 15 mikrogram. Nitrogen merupakan bahan makanan yang dapat menghambat penyerapan yodium, jadi tidak direkomendasikan untuk penyakit hipotiroid. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajaran oleh teman-teman semua. And then, don't forget to like and subscribe, dan jangan lupa, ini yang paling penting banget, kritik dan sarannya untuk video yang akan datang lebih baik. Oke, bye-bye. See you next time.